Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali ya di mata pelajaran dasar desain grafis bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai prosedur scanning. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Ngomong-ngomong nih, kemarin banyak berita ya yang mengabarkan bahwa mahasiswa itu demo ya. Nah, kalian kalau anak-anak SMK, Ibu harap jangan dulu ya mengikuti demo-demo seperti itu. Mungkin kita bisa mendukungnya melalui media sosial dan lain-lain ya. Dengar nggak kemarin ada yang demo? Ibu. Ya, Ibu, betul. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai scanner ya, kita masuk ke materi. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas mengenai scanner. Coba ada yang masih ingat nggak apa sih itu scanner? Ada yang mau menjawab? Aku mau coba jawab, Bu. Oke, boleh, silahkan. Jadi, scanner itu alat pemindai yang fungsinya untuk menduplikat objek yang mirip. Jadi, cara kerjanya sama kayak mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Oke, bagus ya. Nah, kalau misalnya tujuan scan itu sendiri untuk apa sih? Ada yang mau bisa menjawab? Tujuannya buat itu, Bu. Buat mengambil image atau teks secara digital yang kemudian dapat diolah kembali pada software tertentu, misalnya kayak di Corel atau Adobe Illustrator dan lain-lain. Ya, oke, bagus ya, Nabila lagi. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, video ini tuh menjelaskan bagian-bagian dari alat scan serta cara-cara untuk menggunakannya ya. Videonya lumayan sebentar, nggak lama, jadi tolong disimak ya. Oke, di sini Ibu akan menunjukkan bagian-bagian scanner dan cara menggunakannya. Di sini Ibu menggunakan scanner Epson tipe L220. Nah, ini ada tombol-tombol yang ada pada alat scannernya. Nah, kemudian ini adalah tampak depan dari alat scanner. Nah, lalu dibuka, di dalamnya terdapat alas kaca. Ini adalah untuk tempat menyimpan dokumen atau gambar yang akan di-scan. Selanjutnya ada kabel. Ini adalah kabel penghubung alat scanner dengan device-nya, bisa itu laptop ataupun komputer. Ya, selanjutnya ini ada kabel power. Kabel ini untuk bagian yang ini dihubungkan ke stop kontak nantinya. Nah, kalau yang ini untuk dihubungkan ke alat scan. Selanjutnya ini adalah tampak belakang dari alat scannernya ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan setelah kabel-kabelnya dihubungkan ya. Pastikan seluruh kabelnya tersambung dengan benar. Nah, setelah semuanya tersambung dengan benar, kemudian nyalakan alat scannernya hingga menyala seperti ini. Setelah itu siapkan gambar atau foto yang akan kalian scan. Bisa itu berupa gambar, ilustrasi, foto, dan lainnya. Kemudian letakkan gambar tersebut pada alas kaca. Untuk posisinya bisa kalian sesuaikan. Kalau Ibu ini meletakkannya di ujung sebelah kanan ya, karena ada tanda panah di situ. Untuk posisinya bisa kalian sesuaikan saja, kemudian tutup alat scannernya. Nah, lanjut ke cara untuk men-scan-nya. Pertama, kalian harus ada dulu driver Epson Scan. Nah, kemudian diklik akan muncul tampilan seperti ini, Epson Scan. Nah, di sini ada beberapa mode ya. Ada mode otomatis penuh, ada mode home, mode office, dan juga mode profesional. Kalian bisa memilih, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau mode otomatis penuh itu juga bisa disesuaikan lagi.
Meskipun otomatis ya, kalian bisa menentukan jenis dokumen atau resolusinya. Nah, kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ada juga pengaturan penyimpanan filenya. Kalian atur saja mau menyimpan filenya di mana. Kemudian ada format gambar. Nah, ini kan kalian juga sudah belajar ya, berbagai macam format gambar. Ada JPG, ada TIFF, ada PDF gitu ya. Pilih saja format gambar yang kalian butuhkan. Lalu klik OK. Setelah itu, Ibu akan mencoba men-scan mode otomatis penuh saja ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian klik pindai ya. Tadi kan sudah diletakkan gambarnya. Nah, ini tunggu saja, ininya sedang berlangsung ya prosesnya. Ini akan otomatis tersimpan ke file dokumen yang tadi kalian sudah pilih ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya gambarnya kurang sesuai, kalian bisa rotasikan saja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk yang penasaran, ini adalah cara kerja alatnya untuk men-scan sebuah dokumen. Jadi ini sinarnya itu melewati si dokumen yang telah disimpan di alas kacanya, begitu ya. Oke, thank you. Oke, anak-anak, gimana setelah melihat videonya sudah paham? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Nadiani mau nanya, Bu. Ya boleh, gimana Nadiani? Jadi, Bu, bagaimana cara install driver Epson scan-nya, Bu? Oh iya, kalau untuk install driver Epson-nya, nanti Ibu bikinkan terpisah ya tata caranya. Biasanya untuk menginstalnya itu nanti diberi CD dari si alatnya, itu sudah satu paket, atau bisa langsung download di web resminya Epson. Gitu Nadia. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau izin bertanya. Boleh. Kalau selama proses scan-nya itu memerlukan koneksi internet nggak ya, Bu? Oke, kalau untuk men-scan dengan alat scanner seperti barusan, itu tidak perlu ya untuk koneksi internet. Karena kan yang kita butuhkan itu alat scan dan device-nya. Lalu ada dokumen yang kita scan. Jadi hanya membutuhkan si software atau aplikasi driver Epson-nya tadi. Jadi tidak perlu koneksi internet gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi tadi Ibu itu menggunakan alat scannernya itu dari merek Epson yang tipe L220. Nah, sebetulnya masih banyak ya alat-alat scanner yang lain gitu. Mungkin ada dari Canon, dari HP, dan mungkin bisa saja si fitur-fiturnya yang berbeda ataupun tombol-tombolnya tadi yang berbeda-beda. Namun secara umum untuk penggunaan alat itu hampir mirip-mirip ya. Jadi kalian nanti siapkan device-nya, alatnya, lalu kabelnya dihubungkan dengan benar. Setelah itu langsung bisa men-scan lewat si drivernya yang tadi gitu ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan memberikan sedikit tugas ya untuk kalian. Nah, jadi rencananya minggu depan itu akan ada offline class untuk kita belajar ya praktek men-scan dokumen. Nah, jadi tugasnya itu adalah tugas kelompok ya. Jadi nanti kalian akan ke sekolah ya untuk praktek untuk praktek menggunakan alat scan. Untuk kelompoknya itu terdiri dari 3 orang, bebas kalian mau berkelompok dengan siapa saja, silahkan dibuat. Lalu nanti dari rumah siapkan gambarnya atau dokumen, Ibu saranin gambar ya, foto gitu, atau karya yang lain untuk di-scan di sekolah ya. Untuk tahap selanjutnya, nanti kalian akan diminta untuk mengedit atau mengkreasikan hasil scan yang telah kalian dapatkan. Misalnya kalian men-scan sebuah gambar. Mungkin kalian nanti akan men-tracingnya atau menambahkan elemen lain, bisa itu di Corel Draw ataupun di Adobe Illustrator ya. Oke anak-anak, ngerti tugasnya? Ngerti, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu.